Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Satu Solusi untuk Semua Masalah. Ada istilah one stop shopping yang dipakai oleh mal-mal besar di mana orang bisa membeli apa saja yang menjadi kebutuhan rumah tangganya. Sekarang di berbagai kota juga kita temukan mal pelayanan publik. Kalau boleh saya istilahkan sebagai one stop public service, di mana mulai urusan perbankan, perpajakan, perizinan, dan informasi terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap rakyat, semua ada di sana. Semua itu bisa ada karena adanya konsep one stop solution. Sebagai orang percaya, sebenarnya Allah juga sudah memperkenalkan konsep yang serupa, konsep one solution, konsep satu solusi buat semua masalah dan pergumulan hidup, yaitu ketika Allah berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Hidup dalam kekudusan itulah satu solusi untuk semua masalah dalam kehidupan ini. Inilah sejatinya yang sangat ditakuti oleh iblis dan kuasa gelap. Mereka tidak takut ketika kita menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, bahkan iblis juga tidak takut sekalipun kita menjadi aktivis atau hamba Tuhan. Tetapi iblis dan kuasa kegelapan khawatir, takut, dan gemetar ketika orang Kristen berjuang hidup dalam kekudusan. Sebab dengan kekudusan, orang Kristen ada dalam pembelaan, perlindungan, dan penyertaan Allah. Allah semesta alam, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi itu. Pertanyaannya, kenapa kekudusan bisa menyelesaikan semua masalah? Apa hubungan antara kekudusan dengan masalah? Yang pertama, orang yang hidup kudus pasti yang dikenakan pikiran dan perasaan Allah. Maka cara pandangnya pasti berbeda dengan rata-rata orang. Seberat dan sebesar apapun masalah yang dihadapi akan tampak sederhana, akan tampak kecil di matanya. Sebab ia memandang Allah jauh lebih besar. Ia tahu bahwa semua orang juga mengalami masalah yang sama. Ia sadar bahwa masalah yang dihadapi tidak melampaui kekuatannya. Ia mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini fana, pasti berakhir. Bahkan ia tahu Tuhan ada bersama-sama dia. Tuhan tidak meninggalkan dia, bahkan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Maka dalam menghadapi berbagai persoalan, hatinya tetap tenang, tetap sabar. Yang kedua, orang yang hidup kudus pasti fokus hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana ia bisa berkenan kepada Tuhan? Ia sadar betul bahwa kesulitan dan pergumulan hidup itu adalah kesempatan istimewa bagi Tuhan untuk mendidik dirinya secara pribadi, supaya dalam setiap musim hidup ia bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ia mengerti betul bahwa ketika ia bisa melalui dengan sikap hidup
atau respon hati yang benar, berarti ia sedang mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 20. Sehingga sekalipun sepertinya senyap, sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya, sepertinya Tuhan tidak ada, ia tetap menghormati kehadirannya. Ia takut berbuat salah kepada Tuhan, sebab ia tahu betul bahwa tidak mungkin Tuhan meninggalkan dirinya bergumul sendirian. Kalaupun sudah berdoa bahkan berpuasa dan yang terjadi masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia pun tidak bersungut-sungut, tidak mudah kecewa, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi hatinya tetap bisa bersyukur, tetap ada sukacita dan bisa berkata, "Aku tahu Tuhan, ini yang terbaik yang bisa Kau berikan kepadaku saat ini. Berilah aku kekuatan agar aku bisa melewatinya." Itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, orang yang berjuang untuk hidup kudus tahu yang ia nanti-nantikan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. LB3 2 Petrus 3 ayat 13. Ia sama sekali tidak menantikan masalahnya segera selesai kalau belum menemukan maksud Tuhan. Selesai boleh, enggak selesai juga enggak apa-apa. Ia tidak menantikan sakitnya sembuh, sekalipun ia tetap berobat dan berusaha. Kalaupun sembuh, ya puji Tuhan, enggak apa-apa. Kalau enggak sembuh, juga enggak apa-apa. Yang penting jiwanya sembuh dari penyakit dosa. Itu prinsipnya. Ia tidak menantikan kesenangan dunia. Bagaimana agar bisa beli ini itu, bisa pergi ke sana ke sini. Kalaupun bisa memperoleh atau membeli sesuatu, ya syukurlah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Bisa bersenang-senang dengan keluarga, pergi ke suatu tempat, boleh. Tapi kalaupun tidak, juga tidak jadi masalah. Sebab ia tahu bahwa kelak semua yang terbaik, semua yang terindah disediakan Tuhan bagi dirinya di langit baru, bumi baru. Semua yang ada di dunia ini sementara, bahkan suatu saat nanti harus kita lepaskan. Dengan demikian, hidupnya tidak bisa digoncang oleh apapun dan siapapun juga. Hatinya tidak diparkir di bumi yang sudah rusak ini, tapi dipindahkan ke kerajaan surga. Sehingga di dalam menjalani hidup, menghadapi persoalan dan pergumulan, hatinya tetap damai, tenang, dan teduh. Bukankah itu yang kita harapkan, saudara? Nah, dengan begitu kalau saya katakan kekudusan adalah satu solusi buat semua masalah, tentu benar adanya. Sebab itu saudara, mari kita kejar yang namanya hidup kudus. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.